Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kita melanjutkan diskusi ataupun talk show kita pada pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di 3 menit pertama pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pemirsa, kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. IHSG tampak menguat 0,658% ya ke posisi sekitar 7.600-an. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers di sini ada Brand, kemudian Koin, IMPC, Wifi, Telkom, Cuan, BRPT, CDIA, dan juga Dewa. Kemudian juga dari top losers di sini ada Aman Mineral, ITMG, NRCA, TAPG, ADI, PPRI, kemudian BIF ini, kemudian ada PTPS, INTP, dan sementara itu dari sektoral di sini industri, kemudian teknologi, infrastruktur, cyclical tampak masih melanjutkan penguatan, dan seluruh sektor tampak masih positif sejauh ini. Kita lihat pemirsa pembukaan bursa Asia di perdagangan pagi hari ini seperti apa. Untuk Nikkei pemirsa menguat 2,28%, kemudian STI menguat 0,13%, kemudian di sini ada Kospi yang menguat 0,79%, sementara Hang Seng melemah 0,13%. Dari saham-saham pilihan pemirsa, di sini ada sejumlah saham yang direkomendasikan analis pada perdagangan pagi hari ini. Pemirsa, ada ADRO, kemudian ada Inco, ada Pegas, dan juga ada PTRO. Ya pemirsa, untuk melanjutkan talk show kita pada pagi hari ini kita masih tersambung dengan Navan Aji Gusta, Senior Market Analis Mirae Asset Sekuritas. Baik Pak Navan, kalau kita lihat posisi IHSG pada pagi hari ini dibuka di zona positif. Kemudian ada beberapa saham yang menjadi top gainers di sini, ada sejumlah saham dari Prajogo Pangestu begitu ya, Brand dan CDIA tampaknya ini masih mencatatkan angka yang cukup positif. Betul. Kalau kita lihat kemarin Brand sudah menguat sekitar 10%. Hari ini proyeksinya seperti apa sih Pak? Sentimen penopang utamanya apakah akan berlanjut masih dalam jangka menengah begitu Pak Navan? Oke, di sini sebenarnya kalau untuk Brand nih, ini kalau saya cermati kan sempat mengalami lonjakan signifikan di 6,57%, tapi Ya. pada akhirnya hanya mengalami penguatan di 3,71%. Berarti ini mulai terjadi eh, adanya tanda terjadi aksi profit taking ya, hemat saya begitu. Belum lagi juga RSI-nya juga mulai berada di area overbought ya, sehingga saya pikir kalau misalnya jika ingin mempertimbangkan untuk realisasi profit itu bisa dilakukan. Bahkan Brand ini sudah berhasil untuk huge gap begitu. Paling tidak sebenarnya ini yang saya tekankan ini kan faktor daripada tren penguatan Brand ini kan lebih dipengaruhi oleh adanya harapan ya bahwasannya nanti suatu saat Brand bisa masuk ke MSCI Index misalnya begitu, karena kan sebelumnya kan yang berhasil masuk ke MSCI Index kan di mana saham-saham Pak PP itu terdiri dari PTR maupun juga Cuan begitu kan. Jadi ini sepertinya Brand ini ada suatu harapan yang menuju ke arah situ begitu. Maka Baik. dari itu misalnya ya kalau misalnya jika ingin agar supaya bisa masuk, nah ini Brand ini harus bisa mampu mempertahankan kinerja uptrend ya, sehingga otomatis nanti kinerja market cap yang maupun juga market weight-nya juga akan mengalami peningkatan. Jadi hemat saya seperti itu. Baik, ada proyeksi yang cukup positif untuk Brand mengingat dengan ada optimisme untuk bisa masuk MSCI, tapi di angka-angka saat ini justru perlu waspada profit taking begitu ya? Iya, jadi nanti bisa buy on support aja sih kalau hemat saya, Oke. dan manfaatkan Ya. adanya throwback begitu, karena kan harusnya uptrend kan, harusnya sih Betul. dalam performa uptrend. Jadi harapan untuk masuk ke MSCI bisa terbuka lebar untuk Brand misalnya. Baik, boleh direkomendasikan buy on support untuk saham Brand ya. Saya juga Betul. ingin ulas sedikit terkait dengan saham-saham perbankan big cap sebelum kita bahas soal saham-saham pilihan. Pak Navan, di sini kalau kita lihat kemarin BBCA naik 3% gitu ya, BBRI menguat 2,9%, disusul dengan BBNI dan juga BMRI. Kalau Anda lihat di antara penguatan saham-saham perbankan big caps ini, valuasinya mana sih Pak yang paling oke? Dan di saat-saat ini justru masih wait and see dulu atau masih bisa nih menjadi waktu yang tepat atau time to buy nih? Nah, di sini kalau hemat saya tetap kita harus mempertahankan rating akumulatif buy ya Ya. untuk Big Four banks khususnya ya. Apalagi kan kalau secara garis besar ini kan Big Four banks kan sudah relatively saya anggap itu sebagai cheap stock ya. Ya. Apalagi terdapat
dividen yang atraktif ya misalnya. Kalau misalnya kita melihat dari BNI saja itu kan memiliki PE di kisaran 7,4 kali, bahkan PBV-nya 0,9 kali, itu Ya, udah termasuk cheap stock ya. Di baik. sisi lain juga dividen yield-nya juga tinggi ya, juga 6,8% begitu. Kemudian juga di sisi lain juga kita melihat Bank Mandiri ya walaupun PBV-nya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu overwhelming, tapi setidaknya PE-nya masih 7,8 kali Baik. ya. Dividen yield-nya dia juga 7,6 kali. BRI ini Mhm, mhm. PE-nya 9,9 kali di sini dengan dividen yield di 5,6% gitu. Hanya saja Ya, memang untuk BBCA memang kalau secara valuasi masih di atas dari ketiga bank ya. BUMN atau ya yang saya sebutkan tadi. Mhm, mhm. Tapi setidaknya ya setidaknya kalau kita melihat secara historical tuh BBC walaupun valuasinya tinggi tapi Ya, secara primary trend ya itu tergolong bullish ya untuk baik. BCA begitu. Baik, tadi di antara 4 saham perbankan big caps, empat-empatnya menunjukkan kinerja yang positif juga begitu ya dan Mhm. boleh direkomendasikan untuk accumulative buy karena dilihat dari PE, kemudian PBV dan juga Dividen. dividen yield tadi masih sangat menarik gitu ya untuk kemudian Iya betul. dikoleksi. Kita akan bahas singkat terkait dengan saham-saham pilihan Pak Nafan. Di sini ada ADRO, Inco, Pegas dan juga PTRO. ADRO seberapa menarik pilihan saham energi untuk direkomendasikan accumulative buy nih Pak Nafan? Oke, di sini kalau misalnya jika saya cermati ya selama Adro ini masih bisa di atas daripada support di 1730 maupun juga 1600 ya. Berarti ini Adro masih dalam keadaan major sideways. Ya. Tapi major sideways ini ada potensi terjadinya major accumulation phase begitu Mhm, dalam rangka mhm. untuk menguji ke target tertinggi di kisaran 2560 ya itu Ya, adalah major wave C-nya. Ataupun untuk kedua target price pertama dan kedua ya ini di level 1910 dan 2050 ya. Ini hemat saya bisa accumulative buy ya untuk ya. Adaro based on technical analysis. Baik, secara Begitu. teknikal ADRO boleh jadi rekomendasi, kemudian Inco, Pegas, dan PTRO nih, singkat saja Pak Nafan, masing-masing rekomendasinya seperti apa sih? Nah, ini kalau Inco hold ya karena memang ini ya kita lebih back buy on support ya. Misalnya kan Mhm, support ini berada di kisaran 3720 atau 3600. mhm. Nah, baru nanti untuk level resistance-nya ini ya semestinya bisa di kisaran bukan hanya 4020 tapi juga 4140 ya hemat saya demikian Mhm, ya. Ini mhm. untuk sementara Inco bisa hold atau buy on support. Ya, Sedangkan kalau misalkan kita melihat untuk Pegas ini bisa bertahan di batas terendah dari ascending Broaden wedge pattern dan akan beruji ke batas tertinggi dari pattern saya sebutkan tadi di kisaran 2290 itu merupakan harga wajar Pegas untuk jangka panjang. Sedangkan kalau untuk dua target price terdekat yang ini di level 1719 hingga 1755 ini sih aktivatif buy kalau hemat saya untuk Pegas. mhm, PTRO juga mhm. demikian. PTRO ini masih dalam keadaan uptrend bahkan masih channeling up ya. Ya, Jadi ini bisa dipertimbangkan untuk aktivatif buy dengan target harga secara bertahap yakni mulai dari 3.900 kemudian 4.030 bahkan untuk tertinggi di level 4.710 ya paling cepat untuk in the mid run hemat saya demikian. baik, baik. Ada 4 saham tadi direkomendasikan untuk ADRO direkomendasikan accumulative buy, Pegas dan juga PTRO accumulative buy, sementara Inco boleh hold dulu begitu ya. Hmm. Baik, Pak Nafan, usai kita membahas saham-saham pilihan tadi, saya juga ingin bertanya begitu ya terkait dengan proyeksi IHSG hari ini, support dan resistensinya akan seperti apa? Apakah kemudian akan melanjutkan rally beruntun menurut Pak Nafan nih? Ya di sini kalau misalnya jika kita melihat daripada pergerakan IHSG nih selama hari ini menguat dan berhasil membentuk pola three advancing soldiers candlestick pattern ya hemat saya ya. Maka dari itu ini semestinya rally penguatan bisa terbuka lebar. Apalagi kalau misalnya jika dia bisa break di ini ya di posisi high pada tahun ini dia ini di kisaran 7680 nanti bisa menguji ke ya minimal wave 5 ataupun juga wave C ya itu minimalnya di kisaran 7735 ya untuk next resistance-nya Baik. begitu ya. Baik, Hmm. ada proyeksi yang cukup positif, IHSG bisa melanjutkan rally-nya. Tadi yang penting, ada sejumlah data yang masih akan kita pantau juga begitu ya terkait dengan Iya betul. inflasi Amerika Serikat, Iya. data-data yang akan hadir di pekan ini IHP, kemudian juga deeskalasi perang dagang akan seperti apa ke depannya. Semoga saja bisa mendorong The Fed untuk bersikap dovish dan disusul juga dengan proyeksi dari Bank Indonesia begitu ya. Terima kasih banyak Pak Nafan, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Market Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Pak Nafan, sampai berjumpa kembali. Salam sehat. Ya, terima kasih Mbak Ocha. Sukses selalu untuk IDEX Channel. Amin. Terima kasih banyak.